Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, tidak ada suatu kebaikan bagi kita untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya pribadi ingin menyampaikan ilmu yang telah saya dapati dan telah saya amalkan, di mana dalam proses hijrah saya ingin sekali mengajak para sahabat, teman-teman, untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi, yang kekal nanti di surga. Tentunya untuk menggapai ridho Allah dan rahmat Allah SWT dalam melaksanakan ibadah dan amal soleh kita. Pada kajian siang ini saya akan sedikit mengulas tentang taubat. Kebetulan saya dalam proses pertaubatan, jadi alangkah baiknya apabila apa yang telah saya dapatkan berupa ilmu dan amalan saya sampaikan kepada antum-antum di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Taubat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keadaan di mana kita menyadari kesalahan atau dosa yang telah diperbuat dan mulai menyadari perbuatan yang baik dan benar, sehingga muncul perasaan menyesal yang kemudian membangkitkan dirinya untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan berjuang untuk mendapat kebaikan dan kebenaran. Itu hakikat tobat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tobat itu adalah kita harus kembali kepada fitrah kita. Kalau dalam bahasa sederhana, mungkin tobat itu adalah return, kembali ya. Kalau kita pernah mendengar salah satu lagu dari The Beatles, yaitu Get Back, yang artinya kembali, get back to the place you are belong, kembali ke tempat asal kita. Apa itu? Ya Allah, kita harus kembali ke jannah, kita harus kembali ke surga yang khusus dihuni oleh orang-orang yang bertakwa dan beriman. Mereka lah hamba-hamba Allah. Nah, kita harus menjadi hamba-hamba Allah seperti itu. Dalam proses ini, yuk kita berdoa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk ya Allah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan ya Allah. Ya, kita harus meminta doa dalam proses pertobatan ini. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Mohon ampunlah kepada Allah Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surat Al-Baqarah 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Sabda Rasulullah, setiap anak Adam atau manusia yang mempunyai kesalahan atau dosa ialah manusia yang segera bertobat. Kulu bani Adam khotoun wa khairul khotoinna tawabun. Seperti itu. Kita harus kembali, karena setiap manusia pasti tak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan.
dan kita harus membersihkannya, terus membersihkan seperti itu. Dan di dalam surat Al-Imran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Dan orang-orang yang apabila terjatuh dari perbuatan dosa atau berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, maka mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Itu. Nah, sekarang kita kupas kapan seharusnya kita bertobat. Tobat tidak usah ditunggu-tunggu, harus bersegera. Karena kita hidup di dunia ini, kita linglung, bingung apa yang mau dikerjain. Tapi apabila kita punya bekal, punya persiapan, whatever, whenever mau dipecat, kita udah tenang. Begitu pula dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai oleh kenikmatan dunia dan hingga lupa pada umur kita sebenarnya. Jangan sampai lalai. Sayyidina Ali pernah berpesan, sesungguhnya kehidupan ini, umur kita ini menuju suatu kematian. Sedangkan kematian itu sendiri adalah awal dari kehidupan kita yang sebenarnya. Yang di akhirat nanti kita akan hidup tinggal dengan batas waktu, tidak ada batas waktu. Seharusnya kita sungguh-sungguh habis-habisan mempersiapkannya buat di akhirat nanti. Namun sayang, seribu sayang, dunia kerap kali memperdaya kita. Saya berpesan kepada antum-antum semua, janganlah sampai kita lalai oleh nikmatnya dunia. Islam tidak pernah melarang antum boleh mengejar dunia, tapi ingat, Allah sudah memberi suatu aturan, sudah memberikan suatu syariat. Hanya harus berhati-hati mencari kehidupan di dunia ini. Kapan kita harus bertobat kembali? Harus bersegera. Di surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu harus bersegeralah. Bersegeralah kamu, hei manusia. Ya. Kepada sahabat-sahabatku, teman-temanku yang ada di Garuda, yang ada di komunitas Beatlemania, atau siapa saja yang mendengar pesan ini, yuk janganlah Anda atau antum berputus asa. Sebanyak buih di lautan, seluas gunung langit, dosa-dosa antum, Allah pasti memaafkan. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Anda harus bertekad, harus do something, harus hijrah. Allah SWT berfirman di dalam Az-Zumar di surat 53, di ayat 53, maaf. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Kasih sayang Allah itu, kalau orang Sunda itu udah bro-broan. Alangkah berbahagianya bagi orang-orang yang menyadari hal ini. Kita sebagai umat Islam harus bersyukur dengan nikmat Islam yang telah diridhoi Allah. Terus apabila kita tidak menjalankan syariat Islam, berapa ruginya kita? Agama yang telah diridhoi Allah, tapi antum cuman mengaku sebagai Islam, cuma ID card aja atau semacam stempel doang.
Anda termasuk seorang kufur nikmat. Ya. Antum bekerja keluar keringat, cari duit, tapi lupa sama yang memberi duit, sama yang memberi rezeki sama antum. Jangan sampai lalai. Ulaika ka'an'ami bal hum adul, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak dan bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nauzubillah min dzalik. Janganlah seperti itu. Dan antum harus tahu, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersih, yang menyucikan diri. Jangan antum sampai terlena. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Tirmizi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Allah kan senantiasa menerima taubat seorang hambanya sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Tuh, antum-antum yang sekarang masih dikasih kesehatan, rezeki, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan sampai kita menyesal pada saat nafas kita sudah di tenggorokan baru mengucapkan sayang, la ilaha illallah aja udah susah. Yuk, kepada semua sahabatku, haruslah kita menyadari jangan sampai kita lengah, lalai. Kita harus bersegera bebenah diri, harus kembali, harus return, harus hijrah.